Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Hardi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ketidaksamaan nilai mutlak. Untuk umum ketidaksamaan nilai mutlak yang pertama, nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan A. Nilai mutlak Fx kurang dari sama dengan A ini dapat diselesaikan dengan membuat Fx lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan negatif A. Dengan syaratnya A-nya lebih dari sama dengan 0. Contoh, tentukan nilai X dari nilai mutlak 2X kurang 3 kurang dari negatif 1. Nah, kita lihat di sini. A-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari 0. Negatif 1 itu kurang dari 0. Maka nilai mutlak 2X kurang 3 kurang dari negatif 1 ini tidak mempunyai penyelesaian. Soal yang kedua, tentukan nilai X dari langkah yang pertama, kita lihat A-nya lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. 5 ini lebih dari 0, maka ini dapat diselesaikan dengan membuat Fx-nya lebih dari sama dengan A atau kurang dari negatif A. Karena Fx-nya 2x min 3, maka 2x min 3 lebih dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan negatif 5. Untuk mendapatkan nilai X, maka negatif 3 ini harus kita hilangkan dengan cara mengoperasionalkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 3 adalah positif 3. Maka ketiga ruas harus kita tambahkan dengan 3. Sehingga 5 ditambahkan dengan 3, 2x min 3 kita tambahkan dengan 3, negatif 5 kita tambahkan dengan 3. 5 ditambah 3 hasilnya 8. Min 3 ditambah 3 ini hasilnya 0, maka tersisa 2x. Negatif 5 ditambah 3 ini minjem 5 dibayar 3, berarti dibayarnya masih kurang, berarti hasilnya nanti negatif. Selisih dari 5 dengan 3 adalah 2, maka negatif 5 ditambah 3 itu negatif 2. Untuk mendapatkan nilai X, maka 2 ini harus kita hilangkan dengan cara mengoperasionalkan dengan lawannya. 2 di sini adalah pengali, maka lawan dari pengali adalah pembagi. Maka ketiga ruasnya harus kita bagi dengan 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. 2x dibagi 2 hasilnya x. Negatif 2 dibagi 2 hasilnya negatif 1. Maka himpunan penyelesaiannya X demikian hingga X lebih dari sama dengan 4 kurang dari sama dengan negatif 1. Untuk ketidaksamaan nilai mutlak yang kedua adalah nilai mutlak Fx lebih dari A. Maka ini dapat diselesaikan dengan membuat Fx lebih dari A atau Fx kurang dari negatif A. Nah, kalau sebelumnya nilai mutlak Fx kurang dari A penyelesaiannya dalam satu interval, sedangkan ini dipisahkan dengan tanda atau. Jadi penyelesaiannya Fx lebih dari A atau Fx kurang dari negatif A. Contoh, tentukan nilai dari nilai mutlak 3x plus 1 lebih dari sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya dipisahkan dengan tanda atau. Jadi 3x plus 1 lebih dari sama dengan 8 atau 3x plus 1 kurang dari sama dengan negatif 8 kalau kurang dari negatif. Untuk mendapatkan nilai X, maka positif 1 ini kita pindah ruas. Kalau positif dipindah ruas jadinya negatif. Jadi 3x lebih dari sama dengan 8, positif pindah jadi negatif 1. 8 dikurang 1 hasilnya 7. Di ruas kiri masih ada 3x. 3 ini posisinya pengali, maka kalau kita pindah untuk mendapatkan nilai X jadi pembagi, jadi 7 dibagi 3. Nah, kita dapatkan nilai X yang pertama adalah X lebih dari sama dengan 7/3. Nilai X yang kedua kita selesaikan, yang kurang dari sama dengan negatif 8. Positif 1 juga kita pindahin untuk mendapatkan nilai X sendirian. Jadi positif 1 kalau dipindah jadi negatif 1. Jadi persamaannya menjadi 3x kurang dari sama dengan negatif 8. Positif 1 pindah jadi negatif 1. Negatif 8 dikurang 1 hasilnya negatif 9. Di luas kiri masih ada 3x.
3 kan pengali, maka kalau pindah jadi membagi. Min 9 dibagi 3. Hasilnya X kurang dari min 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Negatif. Karena min dibagi positif hasilnya min. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X hingga X-nya lebih dari sama dengan 7/3 atau X-nya kurang dari sama dengan negatif 3. Bentuk umum persamaan yang ketiga adalah nilai mutlak fx kurang dari gx atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan gx. Untuk menyelesaikan persamaan ini, langkah pertama adalah mencari pembuat nolnya. Pembuat nolnya didapat dari 2x min 3, kita sama dengan 0. Min 3 kita pindah ke ruas kanan, maka berubah jadi positif. 2 di sini pengali, dipindah jadi pembagi, maka x-nya sama dengan 3/2. Didapat pembuat nolnya adalah x sama dengan 3/2. Jadi untuk mendapatkan X yang pertama, syaratnya adalah X-nya lebih dari 3/2. Jika X-nya lebih dari 3/2, maka nilai mutlak 2x min 3 lebih dari X min 1, nilai mutlak ini hasilnya positif. X yang di ruas kanan kita pindah ke kiri, karena nilainya positif maka jadi negatif. 2x dikurang X. Sedangkan negatif 3 kita pindah ke ruas kanan jadi positif, maka min 1 ditambah 3. 2x dikurang X ini hasilnya X. Min 1 ditambah 3, minjem 1 dibagi 3, masih 2 berarti. Syaratnya adalah X lebih dari 3/2. X lebih dari 3/2 itu arahnya ke kanan. Sedangkan X lebih dari 2 ini, 2 ini letaknya di sebelah kanan 3/2, karena 3/2 ini ada 1/2, maka 2 di sebelah kanan. X lebih dari 2 juga arahnya ke kanan, maka X lebih dari 2 ini memenuhi. Syarat yang kedua adalah X-nya kurang dari 3/2. Jika X-nya kurang dari 3/2, maka hasil dari nilai mutlak dari 2x min 3 lebih dari x min 1 ini bernilai negatif. Nilai mutlak 2x min 3 jadi min 2x min 3 lebih dari x min 1. Min dikali 2 min 2x, min dikali min plus 3 lebih dari x min 1. Kita pindah x ke ruas kiri, x bernilai positif pindah jadi negatif, jadi min 2x dikurang X. Sedangkan 3 pindah ke ruas kanan berubah jadi negatif, maka min 1 dikurang 3. Min 2X dikurang X ini hasilnya min 3X. Minjem 1 minjem 3 berarti minjem 4. Maka didapat X-nya, karena di sini ada bilangan negatif, maka tandanya berubah, yang tadinya lebih dari berubah jadi kurang dari, karena ada pembagian bilangan negatif. Min 4 dibagi min 3. Didapat X-nya kurang dari 4/3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. X kurang dari 4/3 ini memenuhi syarat nggak? Syaratnya adalah X kurang dari 3/2. X kurang dari 3/2 arahnya ke kiri. Sedangkan X kurang dari 4/3, 4/3 ini letaknya di sebelah kanan atau sebelah kiri. 3/2 itu 1/2. Kalau 4/3 ini kira-kira 1,3. Maka besaran yang mana? Besaran yang 1,5 ya. Berarti 4/3 ini letaknya di sebelah kiri 3/2. X kurang dari 4/3 arahnya ke kiri. Nah, maka dapat disimpulkan X kurang dari 4/3 ini memenuhi syarat. Maka himpunan penyelesaian didapat X-nya lebih dari 2 atau X-nya kurang dari 4/3. Untuk umum persamaan selanjutnya adalah nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx atau nilai mutlak fx lebih dari sama dengan nilai mutlak gx.
Contoh, tentukan nilai X dari nilai mutlak 2X plus 7 kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus 1. Untuk menyelesaikan persamaan ini, ingat nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat. Maka nilai mutlak dalam soal ini kita dapat ganti dengan kuadrat. Nilai mutlak 2X plus 7 maka kita kuadratkan. X plus 1 kita kuadratkan berdasarkan sifat. X plus 1 kuadrat kita pindahin ke luas kiri. Karena nilainya positif maka berubah jadi negatif. Kurang dari sama dengan 0. Ingat kembali bahwasanya jika ada A kuadrat min B kuadrat ini dapat diselesaikan dengan bentuk A plus B dikali A min B. Maka A-nya 2X plus 7 ditambah X plus 1 dikali 2X plus 7 dikurang X plus 1 kurang dari sama dengan 0. Kita jumlahkan variabel yang sama. 2X ditambah X, maka hasilnya 3X. 7 ditambah 1 hasilnya 8. 2X dikurang X plus 1, maka ini harus kita keluarkan dari kurung dulu. 2X ditambah 7, negatif kali X hasilnya negatif. X negatif kali positif 1 hasilnya negatif 1 kurang dari sama dengan 0. 3X plus 8 dikali. Nah, yang ini kita tambahkan yang mempunyai variabel yang sama. 2X dikurang X berarti X. 7 dikurang 1 hasilnya 6. Kurang dari sama dengan 0. Maka didapat 3X plus 8 sama dengan 0 atau X plus 6 sama dengan 0. Kita cari nilai X-nya. Positif 8 kalau dipindah hasilnya negatif 8. Maka 3X sama dengan negatif 8. Atau X positif 6 pindah jadi negatif. Maka X sama dengan negatif 6. Yang ini pengali, maka dipindah jadi pembagi. Negatif 8 per 3. Atau X sama dengan negatif 6. Kita lihat daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian dengan memasukkan titik negatif 6 dan negatif 8 per 3. Kita masukkan titik uji di sini 0. 3 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 8 hasilnya positif. 0 ditambah 6 hasilnya positif. Maka positif kali positif hasilnya positif di sini. Kalau di sini sudah positif, pasti nanti di sini negatif terus positif. Maka daerah himpunan penyelesaian dicari adalah yang kurang dari sama dengan 0. Yang kurang dari sama dengan 0 berarti yang negatif. Maka himpunan penyelesaiannya X sedemikian hingga X lebih dari sama dengan negatif 6. X kurang dari negatif 8 per 3. Oke, sekarang kita bahas bentuk umum yang terakhir. Nilai mutlak Fx lebih dari A kurang dari B. Nilai mutlak Fx lebih dari A kurang B ini dapat kita selesaikan menjadi Fx lebih dari A kurang dari B atau Fx lebih dari negatif A kurang dari negatif B. Contoh, tentukan nilai X dari nilai mutlak 2X min 1 lebih dari 3 kurang dari 5. Pertidasamaan ini dapat kita selesaikan menjadi 2X min 1 lebih dari 3 kurang dari 5 atau 2X min 1 lebih dari negatif 3 kurang dari negatif 5. Untuk mendapatkan nilai X, maka min 1 ini harus kita hilangkan dengan cara mengoperasionalkan dengan lawannya. Lawan dari negatif 1 adalah tambah 1. Maka 3 ditambah 1, 2X min 1 ditambah 1, 5 ditambah 1. Atau min 3 ditambah 1, 2X min 1 ditambah 1, min 5 ditambah 1. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Min 1 tambah 1 habis, maka tersisa 2X. 5 tambah 1 hasilnya 6. Atau min 3 ditambah 1 itu min 2. Min 1 tambah 1 habis, maka tersisa 2X. Min 5 ditambah 1 itu min 4. 2 di sini pengali, maka harus kita bagi dengan 2 supaya mendapatkan nilai X.
4 dibagi 2 hasilnya 2, 2x dibagi 2 hasilnya x, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Atau min 2 dibagi 2 hasilnya min 1, 2x dibagi 2 hasilnya x, min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Maka himpunan penyelesaiannya x demikian hingga x lebih dari 2 kurang dari 3 atau x lebih dari min 1 kurang dari min 2.